Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi terkait peramalan dalam fraksi waktu atau forecasting in a fraction of time. Pengertian peramalan. Peramalan yaitu sebuah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan dengan melibatkan data masa lalu dan menempatkannya ke masa yang akan datang dengan suatu bentuk model matematis. Peramalan yang bersifat strategis adalah peramalan yang memperhitungkan persiapan dan adaptasi. Manfaat peramalan atau forecasting. Yang pertama yaitu meningkatkan perakiraan, yang kedua yaitu menghemat banyak waktu dalam mempersiapkan laporan keuangan dan pengambilan keputusan. Forecasting cukup penting untuk dilakukan oleh sebuah perusahaan karena dengan melakukan peramalan, maka perusahaan akan mendapatkan peringatan lebih dini serta gambaran-gambaran yang kemungkinan terjadi di masa depan, sehingga mereka bisa melakukan antisipasi seperti mempersiapkan alternatif-alternatif lain. Misalnya, forecasting penjualan, maka perusahaan dapat memperkirakan penjualan yang kemungkinan terjadi di masa mendatang sehingga perusahaan dapat memproduksi dalam kuantitas ataupun jumlah yang tepat. Pembagian peramalan berdasarkan horizon waktu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, peramalan jangka pendek, yang kedua, peramalan jangka menengah, dan yang ketiga yaitu peramalan jangka panjang. Untuk peramalan jangka menengah dan jangka panjang, biasanya berkaitan dengan permasalahan yang lebih menyeluruh atau kompleks yang mendukung keputusan manajemen berdasarkan dengan perencanaan produk, pabrik, dan proses. Semakin panjang horizon waktu, maka probabilitas ketepatan peramalan akan semakin berkurang, karena faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan akan cenderung berubah setiap harinya. Di sini kita akan membahas preparation and adaptability atau persiapan dan adaptasi. Aliran kas diperkirakan dapat digunakan dalam waktu yang panjang. Staf atau beberapa pekerja saat ini mungkin sudah menggunakan lembar lajur arus kas untuk memproyeksikan angka atau anggaran masa depan. Aliran kas memungkinkan kita untuk memanipulasi dan menghitung baris dan kolom di dalam proyeksi anggaran. Jika kita ingin menjelajahi proyeksi, pendapatan, dan pengeluaran yang berbeda, perhitungan individu harus dilakukan untuk melihat sebagaimana mereka terungkap selama tahun fiskal. Arus kas atau aliran kas berbeda dengan lembar lajur konvensional lainnya karena berisi algoritma yang menyediakan alokasi berdasarkan pada hipotesis tentang kesamaan bentuk lakukan aliran uang dari tahun ke tahun. Ini berarti bahwa ketika kita mengasumsi ramalan arus kas, maka seluruh anggaran yang direvisi dan grafiknya memungkinkan kita dapat melihat dampak penilaian sekaligus. Selanjutnya kita akan lebih membahas tentang preparation atau persiapan dengan pendekatan klasik. Pendekatan klasik digunakan untuk memperkirakan dalam menyusun banyak informasi sejarah selama proses pengembangan anggaran. Tujuan implisit pada semua itu terjadi ketika, misalnya, pekerjaan pada larut malam dan diskusi yang sungguh-sungguh dapat mengumpulkan intelektual sumber daya lembaga untuk memperoleh presisi dalam perkiraan. Belum ketika kapan kita meninjau sebagian besar teks di lapangan, kita menemukan pekerja masih mengadvokasi kredit atau cadangan tunai di tempat yang menutupi hujan pendek yang tidak terduga di lapangan. Kita menemukan penulis masih menganjurkan pendapatan atau peningkatan biaya. Dengan kata lain, pengelolaan risiko yang baik dapat melindungi keyakinan kita akan suatu rencana terlepas dari upaya yang masuk ke dalam perkiraan. Selanjutnya yaitu adaptability atau adaptasi tentang persyaratan saat ini. Sebagai contoh perlunya adaptasi kelembagaan, saya mengambil contoh dari Yayasan Bill and Melinda Gates Foundation
atau disingkat BMG. Warren Buffett sempat memutuskan untuk menyumbang sekitar 1,5 miliar dalam setahun untuk membelanjakan hadiah, donasi, atau sumbangan. Yayasan BMG serius menyesuaikan diri dengan penggandaan yang menjadi 2 kali lipat dari volume hibah prasmanan sumbangan. Di hampir setiap tingkat, yayasan atau perusahaan perlu mengubah dan menyesuaikan diri kebijakan dan prosedur untuk menangani volume yang lebih besar. Dari contoh ini dapat kita simpulkan bahwa dalam masa kini, sebuah kelembagaan bukan hanya untuk mencari keuntungan semata, namun juga dapat melakukan donasi atau sumbangan kepada sebagian masyarakat kecil. Hal ini selain dapat membantu banyak orang, juga akan membuat nama perusahaan atau lembaga tersebut menjadi bagus, dan itu juga akan menimbulkan keuntungan tersendiri bagi lembaga atau perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah perakiraan rolling sebagai alternatif untuk prediksi statis. Jeremy Hope dan Robin Fraser menyatakan bahwa perakiraan rolling sangat disarankan karena dapat memprediksi gerak cepat dan perbaikan kecepatan gerak berdasarkan data langsung. Pentingnya perakiraan rolling sebagai sarana untuk memperbarui estimasi mengenai posisi keuangan organisasi yang akan datang. Perakiraan rolling dapat berguna bagi dewan direksi maupun staf sebagai sarana untuk mencapai keputusan yang strategis bagi kelangsungan institusi dalam hubungannya dengan perubahan lingkungan. Memulai dengan arus kas pemerakira. Ada beberapa tahap yang akan dilakukan sebelum melihat bagaimana forecasting bekerja. Pertama, Anda perlu klik tab yang bertuliskan instruksi cepat dan baca instruksi berikutnya. Dengan begitu, berarti Anda telah memulainya. Dan jika Anda ingin langsung masuk dan mulai menggunakan program dan memeriksa informasi yang lebih rinci, maka klik pada tab yang bertuliskan instruksi pemandu. Adapun 2 aturan yang berlaku dalam hal ini. Yang pertama, gunakan konsep akuntansi berbasis kas, bukan konsep akuntansi akrual ketika Anda mengisi arus kas. Yang kedua adalah, jangan sampai mengalami depresiasi atau amortisasi biaya dalam pemerakiraan Anda. Jadi, tidak ada amortisasi dan depresiasi yang harus dibayar. Ketika aktual pada tahun sebelumnya telah digunakan untuk menyusun anggaran arus kas tahun ini dan dengan catatan kaki yang terperinci, algoritma yang menggerakkan pemerakira siap membantu menjelajahi bentuk hal-hal yang akan datang. Program ini dengan cepat menciptakan kurva arus kas. Ini menunjukkan pendapatan secara grafis sebagai satu baris dan biaya sebagai baris lainnya. Selain itu, ini juga menunjukkan arus kas selama 1 tahun, yang mana menunjukkan akumulasi posisi keuangan lembaga. Dengan begitu, setelah berlanjut dari tahun pertama, sang pemerakira memiliki bidang untuk membuat prediksi berdasarkan persentase kenaikan atau penurunan pendapatan dan juga pengeluarannya yang diantisipasi akan terjadi di tahun mendatang. Menggunakan perkiraan arus kas dengan contoh rumah sakit. Menciptakan strategi operasi yang efektif untuk beberapa klien kami itu dimulai dengan mengidentifikasi komponen pendapatan dan pengeluaran yang memiliki dampak terbesar pada anggaran mereka. Kepala petugas fiskal dari satu rumah sakit tempat kami bekerja itu mengidentifikasi 3 variabel yang paling mungkin mempengaruhi pendapatan rumah sakit, yaitu jumlah pasien yang dilayani dan jumlah asuransi yang dimiliki masing-masing, hibah yang mungkin diperoleh lembaga dari donor, dan penggalangan dana tahunan lembaga upaya. Di kolom pengeluaran, CFO memilih biaya medis dan administrasi, biaya untuk fasilitas dan peralatan, dan pembayaran utang yang terjadi saat rumah sakit meminjam untuk mendorong pertumbuhan yang cepat dalam lingkungan yang sangat kompetitif. Melihat tahun dasar, dari angka pendapatan dan pengeluaran asli, CFO dapat melihat beberapa persentase kontribusi masing-masing variabel ini terhadap anggaran keseluruhan. Berbekal informasi ini, ia berada dalam posisi untuk menghitung persentase kenaikan atau penurunan di setiap variabel, dan untuk membuat rata-rata tertimbang, sehingga semua angka dapat
dapatkan menjadi satu persentase kenaikan atau penurunan untuk keseluruhan tahun fiskal. Logika yang digunakan untuk menghasilkan angka persentase pendapatan dari jumlah pasien sangatlah mudah. Dia mengalihkan proyeksi saat ini untuk jumlah pasien, dalam hal ini 11.000, dengan jumlah layanan medis yang dibayarkan oleh asuransi, ditambah pembayaran yang dilakukan sendiri oleh pasien. Ini menghasilkan angka yang mengungkapkan pembayaran rata-rata per pasien, dan kemudian memproyeksikan peningkatan dari 11.000 menjadi 14.000 pasien. Dia memperhitungkan kenaikan 9% dalam biaya layanan yang direncanakan. Dan ini memberinya angka kedua yang menetapkan tingkat pendapatan rata-rata baru. Dengan membagi tarif lama dengan tarif baru, ia memperoleh persentase kenaikan antara 1 tahun dan tahun berikutnya. Administrator rumah sakit kami kemudian melakukan operasi yang sama untuk proyeksi kenaikan atau penurunan untuk hibah dan untuk penggalangan dana. Ketika dia memiliki jumlah peningkatan dalam hal ini, dia menimbang rata-rata untuk mencerminkan peran keseluruhan mereka dalam anggaran tahunan dan melihat bahwa proyeksi pendapatannya untuk tahun berikutnya adalah mendekati 15%. Ini adalah angka yang dia masukkan ke dalam sel tahun kedua dari peramal arus di layar untuk proyeksi anggaran 5 tahun. Dia melakukan perhitungan yang sama untuk 3 variabel kunci untuk pengeluaran dan menempatkan persentase keseluruhan. Dalam hal ini, hanya di bawah 13% dalam sel tahun kedua. Mengikuti pendekatan yang sama, ia dapat memperoleh persentase untuk masing-masing dari 4 tahun berikutnya. Setelah perhitungan dasar dilakukan, mudah untuk bereksperimen dengan sejumlah skenario yang berbeda. Peramal arus kas menyesuaikan dengan perubahan angka persentase tahunan dalam nanodetik, dan CFO memiliki 6 skenario berbeda dalam bentuk grafik dalam beberapa saat. Satu langkah terakhir yang tersisa itu menilai setiap variabel menurut kepekaannya terhadap tindakan langsung oleh Dewan Pengawas dan staf administrasi. Ini memungkinkan CFO untuk mengidentifikasi skenario masa depan mana yang paling kuat dipengaruhi oleh upaya wali dan staf lembaga. Ini adalah informasi bersama dengan berbagai skenario yang disajikan CFO kepada Direktur Administrasi dan Wali Amanat pada pertemuan berikutnya. Para peserta rapat langsung melihat bahwa variabel-variabel tertentu berada di luar pengaruh langsungnya. Misalnya, jumlah pemohon hibah yang benar-benar diterima oleh yayasan atau hasil dari penggalangan dana. Mereka dapat berspekulasi tentang angka-angka ini, dan mereka tentu saja dapat menginstruksikannya Departemen Pembangunan untuk lebih agresif dalam mengajukan proposal atau mengundang donor yang sudah tua untuk makan siang. Tapi di luar tindakan ini, kemungkinan peningkatan atau penurunan dramatis dalam hadiah dan hibah tampaknya tidak mungkin. Namun dalam memeriksa variabel pengeluaran, mereka melihat satu item yang sangat sensitif terhadap tindakan langsung mereka, itu pinjaman jangka panjang yang telah dilakukan lembaga di tahun-tahun sebelumnya untuk mendanai fasilitas dan peralatan baru merupakan biaya tetap dalam anggaran. Seiring waktu itu secara bertahap terlepas dari kesadarannya semua orang. Saat bermain dengan peramal arus kas, CFO telah memasukkan beberapa angka yang mencerminkan tingkat bunga yang lebih rendah dan jangka waktu yang lebih pendek untuk hutang. Dengan biaya refinancing langsung, dampak dari perubahan ini tidak terlalu mengesankan, tetapi secara bertahap, selama beberapa tahun, biaya ini dapat memiliki dampak yang terukur dan positif pada bottom line. Pinjaman diperoleh pada saat suku bunga relatif tinggi dan persyaratannya tidak terlalu menguntungkan bagi rumah sakit.
Dengan mengkonsolidasikan pinjaman dan membiayai kembali paket pinjaman, rumah sakit dapat mencapai penghematan yang secara signifikan akan mengurangi biaya. Selain itu, setelah gagasan pembiayaan kembali diajukan, beberapa wali yang sangat menganjurkan pengembangan dan mempertahankan cadangan kas mulai mempertimbangkan kembali dukungan mereka untuk rencana itu. Beberapa perhitungan sudah cukup untuk meyakinkan mereka bahwa memanfaatkan cadangan kas untuk mengurangi tingkat utang mungkin akan produktif. Transfer dana tidak menimbulkan risiko langsung bagi institusi, dan penghematan atas pembayaran utang sebenarnya lebih besar daripada pendapatan yang dihasilkan oleh cadangan di pasar yang tidak stabil. Pengawas dan staf memutuskan untuk berbicara dengan bank mereka tentang jumlah arus kas yang dihasilkan oleh skenario untuk melihat apakah dasar optimal untuk pembiayaan kembali dan mengurangi cadangan kas mereka dapat dicapai yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Ini terbukti menjadi keputusan yang sangat kritis, yang dimana ternyata bank bersedia melihat cadangan kas berkurang sebagai sumber agunan potensial, mengingat tingkat bunga yang lebih rendah yang diminta lembaga tersebut. Mengingat ramalan itu sendiri tidak jelas, tindakan yang harus dilakukan sama sekali tidak kabur. Ini menunjuk pada strategi yang dapat dilakukan oleh anggota dewan dan staf sekaligus, dengan dampak yang menguntungkan bagi institusi. Dengan mengarahkan perhatian dan energi mereka ke variabel yang satu ini, dewan dan staf dapat dengan cepat dan positif mempengaruhi prospek keuangan rumah sakit untuk beberapa tahun mendatang. Menggunakan peramal arus kas. Contoh pendidikan. Pada tampilan 4.1 adalah contoh dari lembaga pendidikan yang menggunakan metode yang sangat sederhana untuk menimbang rata-rata variabel yang berbeda dan menghasilkan satu angka persentase untuk pendapatan dan angka lain untuk pengeluaran. Contoh pendapatan item pendapatan utama. Total pendapatan Rp1.477.472.000. Pendapatan kuliah Rp945.582.000. Pendapatan penggalangan dana Rp356.000. Pendapatan lainnya Rp175.890.000. Yang kedua, tentukan persentase kontribusi setiap item. Pendapatan kuliah Rp945.582.000 dapat 64%, pendapatan penggalangan dana Rp356.000 dapat 24%. Yang ketiga, menggunakan tren masa lalu, perkiraan peningkatan persentase tahun depan untuk setiap jurusan. Barang pendapatan kuliah 23%, pendapatan penggalangan dana 5%. 4 kalikan persentase kontribusi setiap item dengan asosiasinya. Pendapatan kuliah kontribusinya 64% dikali kenaikan 23% dapat 15%. Pendapatan penggalangan dana 24% dikali 5% dapat 1%. Yang kelima, jumlah produk untuk menemukan persentase keseluruhan. Pendapatan kuliah 15%, pendapatan penggalangan dana 1%, peningkatan persentase keseluruhan untuk pendapatan adalah 16%. Perkiraan arus kas menghubungkan rencana masa depan dengan angka. Ini membantu memusatkan perhatian setiap pada strategi arah yang dapat diambil untuk mencapai suatu strategi berbeda dari ramalan, dalam arti bahwa strategi itu berkembang. Kemungkinan yang diberikan oleh beberapa perakiraan peramal arus kas yang sangat penting. Dalam membuat tugas peramalan, kurang rumit, manfaatnya adalah lebih banyak waktu tersedia untuk memikirkan implikasi masa depan dan membayangkan tindakan yang mungkin lebih efektif di masa sekarang. Kerjakan semua perhitungan sebelum memasukkannya ke dalam uang tunai. Flow forecaster bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan sedikit latihan, Anda bisa menjadi cukup bagus dalam membayangkan kemungkinan atau membuat template untuk memvariasikan asumsi Anda. Atau Anda mungkin ingin mencoba sejumlah skenario hanya untuk melihat
apa yang mungkin terjadi. Misalnya, Anda dapat mencoba memprediksi atau Anda ingin mengetahui pendapatan tinggi dan biaya rendah untuk kedepannya, untuk masa depan, atau memprediksi biaya tinggi dengan pendapatan rendah. Apakah Anda masih penasaran? Kemudian masukkan skenario di mana pendapatan dan pengeluaran tidak banyak berubah. Skenario yang lebih moderat ini hanyalah tebakan yang menetapkan berbagai kemungkinan yang Anda gunakan untuk membandingkan dan membedakan kemajuan Anda. Materi selanjutnya yaitu long range forecast atau peramalan jangka panjang. Untuk saat ini, peramalan jangka panjang itu mungkin tidak berarti, tetapi apabila membutuhkannya, yaitu dengan cara yang sama, pengetahuan ini berguna ketika memiliki hipotek jangka panjang. Bayangkan jika sebuah organisasi berakhir tahun lalu dengan defisit yang sangat tinggi. Peramal dapat membantu Dewan untuk melihat dalam kondisi apa pinjaman dapat dilunasi dan berapa banyak yang masih perlu ditingkatkan untuk mempertahankan operasi. Perkiraan arus kas selama 7 tahun yang digunakan oleh klinik kesehatan mental swasta kecil bernama Salut Mental untuk menangani keadaan keuangannya. Dalam ramalan 7 tahun ini, organisasi mengantisipasi sedikit penurunan pendapatan di tahun kedua dan pengeluaran yang lebih tinggi di tahun berikutnya. Apa yang membuat proyeksi ini berharga bukanlah keakuratan angka, tetapi caranya memungkinkan Dewan dan staf dengan cepat melihat dampak dari sedikit variasi dalam pendaftaran klien dan kemampuan mereka untuk mengatasi kenaikan biaya minyak pemanas di pertengahan tahun. Di hubungannya dengan seluruh anggaran tahunan. Namun, ketika asumsi pendapatan dan pengeluaran tahunan diperkenalkan, mereka menunjukkan tren kenaikan yang pasti. Penting untuk dicatat bahwa klinik tersebut mampu memenuhi proyeksi 7 tahunnya selama periode yang sangat bergejolak bagi perekonomian, ketika banyak organisasi nirlaba menderita. Dengan menggunakan arus kas sebagai instrumen anggaran dasar dan peramal arus kas sebagai sumber panduan, lembaga ini menjaga dirinya dalam kondisi yang baik. Terlepas dari beberapa bantuan negara dan rencana asuransi baru, tidak ada penghasilan yang cukup untuk menyediakan suplemen yang dibutuhkan untuk menarik banyak klien baru. Mencocokkan aktual pada basis bulan demi bulan dengan pendapatan dan pengeluaran yang diproyeksikan dalam kerangka arus kas. Dewan dapat melihat bahwa pada awal tahun 2003, tindakan korektif perlu diambil untuk menangani kejadian-kejadian di masa depan. Dengan menggunakan cash flow forecaster, pengurus dan staf Salut Mental memeriksa asumsi mereka sehubungan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan berkonsentrasi pada gambaran keseluruhan, mereka diingatkan akan pola minat berulang oleh klien tetapi tidak cukup mampu membayar tingkat biaya saat ini. Klien-klien ini memperoleh terlalu banyak untuk memenuhi syarat untuk bantuan negara, namun tidak cukup untuk membayar biaya total. Bermain dengan kapasitas peramal untuk dengan cepat menghasilkan skenario, Dewan menemukan bahwa mengubah presentase pendapatan dengan beberapa poin menunjukkan bahwa perubahan dalam kebijakan biaya mungkin bermanfaat. Ini adalah fenomena umum. Angka-angka dalam berbagai skenario arus kas sering memicu ide taktis seperti ini. Dalam pertemuan yang berlangsung pada bulan November 2002, Dewan memutuskan untuk mengadopsi 3 langkah untuk mengkompensasi indikasi awal penurunan pendapatan, yaitu analisis biaya dilakukan dan keputusan dibuat untuk menguranginya sebesar 20% untuk tahun 2003 sebagai cara untuk meningkatkan jumlah klien setelah ditentukan bahwa beban kasus dapat meningkat setidaknya sebanyak itu tanpa kehilangan kualitas layanan. Berikutnya, tinjauan terhadap anggaran menunjukkan bahwa total pengeluaran hanya dapat dikurangi sebanyak 10%. Klinik itu berjalan sangat ramping seperti yang bisa dibayangkan. Kemudian mengingat sebelumnya, Salut Mental memberitahu banknya bahwa indikasi awal adalah bahwa pendapatan akan turun dan meskipun ada beberapa pemotongan biaya, defisit untuk tahun ini kemungkinan akan sedikit lebih tinggi dari yang dianggarkan semula. Langkah-langkah ini memiliki efek langsung.
pengurangan biaya memang menghasilkan pendaftaran klien yang lebih tinggi untuk tahun 2003, yang memungkinkan program mencapai 2% dari sasaran pendapatannya untuk tahun itu. Pemotongan pengeluaran menutupi sebagian dari kekurangan tersebut. Dan bank, setelah diberi peringatan dini, meningkatkan kredit yang tersedia untuk program tersebut untuk tahun tersebut sebesar 15%. Kemudian ada strategi dan peramalan arus kas. Akhirnya bersama. Peramal arus kas memungkinkan organisasi besar dan kecil untuk memproyeksikan arus kas mereka. Ini menciptakan perkiraan kabur yang berguna untuk menangani peristiwa di masa depan. Pendekatan konvensional menciptakan apa yang tampak sebagai ramalan yang tepat. Namun, sebenarnya ramalan apapun tunduk pada sifat masa depan yang tidak pasti. Ramalan arus kas penting karena memerlukan pemahaman yang komprehensif dari semua elemen strategis yang dihadapi lembaga nirlaba. Iklan menteri harus mampu menilai kekuatan dan kelemahan organisasi, serta peluang dan hambatan yang ditimbulkan oleh lingkungan. Jika mengamankan profitabilitas adalah ujian klasik bagi CEO perusahaan komersial, maka memperkirakan arus kas lembaga nirlaba secara akurat adalah keterampilan yang sebanding di dalam nirlaba. Akibat wajar dari keterampilan ini adalah kemampuan untuk mengelola risiko yang diramalkan, karena akan selalu ada hal-hal yang tidak diketahui yang mempengaruhi usaha mereka. Manajer perlu melakukan lindung nilai dengan membuat ketentuan untuk hasil yang tidak terduga. Manajer yang melakukannya mengakui bahwa bahkan perakiraan terbaik pun dapat diubah oleh keadaan di luar kendali institusi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.